Halo Sobat Genvest, kita kembali lagi di podcast Berani Berinvestasi CGS International Sekuritas Indonesia. Bersama saya Andrian dan tentunya saya nggak sendirian, sudah ada partner saya di sini, ada Mas Bob yang sekaligus akan menjadi narasumber kita nih di episode kali ini. Halo Mas Bob, apa kabarnya nih? Baik. Oke, nah hari ini kita akan ngobrolin emiten yang menarik banget karena udah masuk Ramadan ya, dan bentar lagi Hari Raya Idul Fitri nih yang sering-sering disebut selain emiten retail atau consumer ya, yaitu adalah emiten jalan tol ya, karena hubungannya dengan mudik nih biasanya, yaitu Jasa Marga. So langsung kita bahas aja kira-kira Jasa Marga masih menarik atau enggak nih. Oke, Mas Bob, kita langsung aja nih ya terkait dengan Jasa Marga. So far gimana nih Mas kinerjanya di 2023 kemarin? Apakah sesuai ekspektasi atau malah enggak nih? Jasa Marga kita lihat ada improvement ya yang cukup berarti di 2023. Kita lihat dari total revenue-nya mereka naik 13% year on year. Selain dari kenaikan tarif traffic seperti normal, mereka juga ada integrasi 3 ruas tol RDPT ya yang terjadi di third quarter. Cuman kalau kita lihat dari bottom line-nya, emang kelihatannya ada kenaikan yang sangat fantastis ya di 2023. Ini karena konsolidasi 3 tol RDPT itu sehingga menyebabkan mereka ada sekitar 4 triliun one off gain ya yang mereka bukukan di third quarter. Tapi to be honest, in term of fourth quarter performance itu lumayan inline ya sama angka kita lihat di total net profitnya di 105%, jadi cuma sekitar 5% ahead of our numbers aja. Itu masih agak inline lah ya menurut kita. Core net profitnya sebenarnya ini yang harus diperhatikan sama rekan-rekan ya, karena ini sebenarnya yang bakal terus ke depannya itu 2,6 triliun, naik hampir 2 kali lipat, naik 88% year on year. Menurut saya ini satu yang bagus ya, karena ini record net profit sih secara core untuk Jasa Marga. Jadi Jasa Marga bisa continue to increase it from here on. Lalu kemarin saya dengar kabar nih, tarif jalan tol tuh ada yang naik ya. Nah, kira-kira kenaikan tarif ini sendiri Mas ke depannya bagi Jasa Marga itu apakah bakal positif nggak sih, atau ya pastinya menambah revenue ya bagi Jasa Marga? Itu gimana dari pandangan Mas Bob? Jadi emang di jalan tol ini peraturan pemerintahnya adalah kenaikan tarif setiap 2 tahun. Dan kenaikan tarif itu bakal berdasarkan inflasi daerah tersebut. Jadi contohnya kalau tol di Jawa Barat, misalnya di daerah Bandung, mereka kan pakai inflasi Bandung selama 2 tahun terakhir. Jadi emang setiap 2 tahun tarif tol pasti naik. Di 2023 itu emang seperti biasa ketika tahun ganjil ya, tahun ganjil itu jumlah tol tarif yang naik itu lebih banyak ketika tol genap. Dan berdasarkan datanya Jasa Marga 2023 itu ada sekitar 21 tol yang naik tarif, including ada sekitar 4 tol yang ada special tarif adjustment ya. Nah ini tentu akan reflect ke 2024. Jadi impact kenaikan tarifnya ini karena kebanyakan di akhir tahun, sebenarnya full year impact-nya bakal lebih ke 2024. Cuman ya 2024 ada sekitar 9 tol lagi yang bakal naik tarif. Ini mungkin termasuk Jakarta Cikampek ya, yang baru naik di 9 Maret kemarin ya. Jadi ya emang harusnya sih impact-nya lebih besar di 2024 ya, karena lebih banyak tol yang naik di 2023. Jadi full year impact-nya lebih banyak di 2024 gitu. Oke, jadi untuk tahun ini ya proyeksinya akan menambah pundi-pundi pendapatan nih bagi Jasa Marga. Menarik nih Sobat Genvest nih info terkait dengan naiknya ya tarif tol ya. Kemudian next-nya nih kita tahu ya bahwa The Fed ada ekspektasi akan menurunkan suku bunga. Nah, kira-kira bagi emiten ini nih Mas Bob, ada impact apakah cenderung nanti ini menjadi katalis positif atau malah sebaliknya bagi Jasa Marga? Kalau Jasa Marga dan emiten-emiten lain yang bergerak di bidang infrastruktur, tentu penurunan suku bunga itu baik ya untuk company-company tersebut. Jadi kita bisa lihat dari 2 hal sih. Yang pertama dari segi valuasi. Jadi kan ini infrastructure company yang konsesinya lama, jadi long duration itu mereka lebih sensitif ke suku bunga ya. Jadi karena kan kalau kita hitung valuasi
kebanyakan perusahaan ini divaluasi menggunakan DCF dan sangat tergantung sama mereka punya WACC ya, weighted average cost of capital, yang di drive sama cost of debt juga gitu. Jadi kalau cost of debt itu turun, WACC-nya turun, valuasi perusahaan-perusahaan ini tentu akan meningkat ya. Dan kalau dari sisi lain, kalau kita lihat short term impact-nya tentu ke bottom line ya. Jasa Marga seperti kita tahu leverage-nya lumayan tinggi, utangnya lumayan tinggi, jadi setiap penurunan suku bunga itu tentu akan berdampak positif ke bottom line. Jadi kalau data terakhir itu sekitar, ya bisa dibilang sekitar 50% lah ya, yang utang Jasa Marga itu floating ya. Jadi mereka itu pakai floating rate dan bergantung dari suku bunga. Kalau hitungan kita sih setiap penurunan 25 basis point di suku bunga BI itu net income Jasa Marga akan naik sekitar 7% ya. Jadi ya secara overall sih positif ya kalau suku bunga turun. Oke, jadi tambahan katalis positif ya untuk Jasa Marga untuk tahun ini. Nah, tadi ngomong-ngomong soal utang nih ya, kan dimana investor ketika dia berinvestasi dan memilih saham yang baik ya justru dilihat dari utangnya juga gitu ya. Jasa Marga tentu memiliki ada utang yang boleh dibilang ya nggak kecil juga ya, cukup lumayan ya. Kira-kira menurut pandangan Mas Bob sendiri, apakah dengan utang yang nilainya cukup besar seperti tersebut, Jasa Marga mampu nggak sih untuk mengcover atau mengatasi? Jadi investor ini nggak worry nih dengan utang yang besar di Jasa Marga. Ya, menurut saya sih masa-masa kritisnya udah lewat ya. Jadi kalau utang itu kan kita ngelihat terutama kalau mereka minjem utang ke lender ya, mereka itu dilihat dari covenant-nya ya. Jadi saya ingat dulu debt covenant mereka nyerempet rasio-rasio mereka nyerempet covenant-nya. Cuman kalau di kondisi sekarang itu lebih aman ya. Jadi untuk Jasa Marga sendiri ada 2 rasio yang paling penting yang dilihatin juga sama lender, which is yang pertama adalah gearing ratio, debt dibagi equity, yang kedua adalah interest coverage ratio ya, interest expense dibagi EBITDA. Dan kalau kita lihat gearing rasionya sekarang di sekitar 2 kali, which is jauh di bawah covenant yang 5 kali, dan interest coverage ratio-nya itu di sekitar 2,2 kali ya. Sedangkan covenant-nya itu minimum sekitar 1 sampai 1,25 kali. Jadi secara rasio-rasio itu aman. Kita lihat juga sebenarnya waktu itu kan ingat mungkin sekitar 5-10 tahun lalu Jasa Marga embarking in high capex period ya. Jadi mereka banyak bangun jalan-jalan tol. Tentu aja kan kita ngelihat kan perbedaan antara EBITDA dan capex ya. Jadi cash yang masuk dan cash yang mereka harus keluar untuk bangun jalan tol itu. Ini menurut kita udah sangat bagus ya. Jadi kalau kita hitung EBITDA Jasa Marga itu sekitar 12 triliun versus capex mereka itu mereka set di sekitar 8-10 triliun. Jadi EBITDA-nya itu cukup untuk cover capex mereka yang ke depannya gitu seperti. Dan jangan lupa EBITDA ini akan terus naik ya kalau tarif dan trafficnya juga naik ya. Jadi menurut kita the worst is udah lewat. Udah selesai lah ya. Oke, jadi teman-teman Sobat Geninvest tidak harus terlalu worry ya dengan kemampuan fundamental yang dimiliki oleh Jasa Marga untuk mengatasi atau mengcover utang-utang yang dia miliki. Nah, tentu nih jadi pertanyaan Sobat Geninvest ke yang paling tunggu-tunggu nih. Kira-kira target price Jasa Marga dari pandangan Sob di berapa nih? Masih worth it nggak buat di-collect nih sama teman-teman Sobat Geninvest semua? Ya, jadi price target terakhir kita itu di 5.850 ya. Jadi kalau compare sama harga sekarang itu mungkin upside-nya sekitar 12%. Menurut saya Jasa Marga boleh dipertimbangkan kalau rekan-rekan tertarik sama saham yang lumayan defensif. Terus mereka juga punya core income growth-nya not bad ya, close to 10%. Dan juga yang seperti kita udah discuss itu company yang benefit kalau suku bunga atau Fed rate-nya turun ya. Mungkin katalis, another big catalyst yang bisa mendorong harga saham Jasa Marga itu kalau mereka berhasil mendivestasi Jasa Marga Trans Jawa Tol ya. Jadi itu yang kita belum pertimbangkan dan bisa jadi upside ke price target kita juga sih.
Oke, menarik nih, masih ada upside sekitar tadi 12%-an ya Mas ya, untuk jasa marga. Dan juga kalau teman-teman notice chartnya masih terus bullish ya, jadi trennya masih berlanjut, jadi teman-teman bisa melihat secara fundamental masih oke, secara teknikal pun juga masih cukup oke. Baik, mungkin thank you Mas Bob ya atas pemaparannya dari jasa marga ya, singkat padat jelas, dan semoga menjadi manfaat dan jadi insight nih buat Sobat Genvest yang nonton podcast ini. So thank you, nanti kita ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram kita ya, CJSI_ID. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi?